Nah, selanjutnya kita akan mempelajari cara menghitung daerah luas daerah yang berada di bawah sumbu X. Nah, kalau tadi yang di atas sumbu X, nah sekarang di bawah ya. Nah, jika Y sama dengan Fx berada di bawah sumbu X, maka integralnya nanti akan bernilai negatif ya. Integral A sampai B fx dx itu akan bernilai negatif. Sehingga tidak bisa kita nyatakan sebagai sebuah luas ya, karena luas itu tidak bernilai negatif. Dia bernilai positif gitu ya. Nah, bilangan negatif yang diperoleh tersebut ya adalah negatif dari luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, Y sama dengan 0, X sama dengan A, dan X sama dengan B. Nah, sebagai contoh, hitunglah luas daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3. Kemudian dibatasi juga oleh sumbu X dan oleh X sama, terletak di antara X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. Seperti yang sudah kita kerjakan ya, ini ada beberapa langkah juga yang harus kita lakukan. Langkah pertama adalah kita membuat sketsanya dulu. Jadi yang berwarna merah ini adalah garis bentuk kurva fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Dan ini adalah daerah arsiran yang akan kita hitung luasnya, yang terletak di X sama dengan min 2 sampai dengan X sama dengan 1 ya. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, kita membuat irisan. Dalam hal ini kita membuat irisan yang tegak ya Bapak Ibu ya. Memang bisa juga nanti Bapak Ibu menggunakan irisan yang melintang gitu ya, tapi untuk di sini saya contohkan dulu dengan irisan tegak ya. Nah, kita bagi menjadi beberapa irisan ya. Di sini juga saya menggunakan hanya sedikit irisan, nanti Bapak Ibu bisa menggambar dengan lebih banyak irisan ya. Selanjutnya kita pilih sebuah irisan khas. Ya, di sini yang saya juga beri tanda warna merah. Ya. Irisan khas ini memiliki lebar delta X ya. Kemudian tingginya adalah fx, yakni x kuadrat tambah 2x kurang 3 ya, karena jarak dari sini ke sini itu adalah fxi ya, fxi-nya adalah xi kuadrat tambah 2xi kurang 3 gitu ya. Nah, selanjutnya kita buat aproksimasi luas gitu ya, untuk irisan khas yang sudah kita ambil tadi. Nah, karena di sini kita ambil irisan khas ini ya, misalnya kita pandang itu adalah segi 4, maka luas irisan khasnya juga kita gunakan rumus luas untuk segi 4, yakni panjang kali lebar ya, dengan panjangnya adalah fxi ya, karena tinggi dari ini adalah fxi ya, sehingga panjangnya adalah xi kuadrat tambah 2xi kurang 3, sedangkan lebarnya adalah delta xi ya, sehingga panjang kali lebar tinggal Bapak Ibu kalikan saja ya. Nah, ini berlaku untuk semua irisan yang lain ya, termasuk yang ini. Bapak Ibu tinggal menggantikan saja, di sini adalah xi dan seterusnya gitu ya. Nah, setelah itu kita jumlahkan seluruh irisan ya, luas untuk seluruh irisan yang telah kita buat ya, sehingga bisa juga kita tuliskan A sama dengan xi kuadrat sub sigma xi kuadrat tambah 2xi kurang 3 dikali delta xi untuk i sama dengan 1 sampai dengan n gitu ya. Nah, langkah ke-6 kita ambil irisan lebar irisan menuju ke 0, atau dengan kata lain kita membuat banyak sekali irisan ya, sehingga diambil limit untuk irisan itu menuju ke 0 ya, karena sangat banyak irisan ya, sehingga lebar irisan itu hampir 0. Dengan demikian kita peroleh bentuk integral tentu, sehingga luas daerah arsiran tadi bisa dihitung dengan menggunakan rumus A sama dengan integral. Nah,
Di sini kita berikan tanda negatif sesuai dengan definisi integral untuk yang luas daerah di bawah sumbu X, ya. Dia merupakan bilangan negatif, ya. Luasnya itu adalah bilangan negatif dari integral yang itu, ya, yang integral A sampai B fx dx. Nah, kita lanjutkan. A sama dengan negatif integral dari min 2 sampai 1 dari x kuadrat tambah 2x kurang 3 dx. Nah, mungkin tadi saya belum sempat memberitahukan kenapa dari min 2 sampai 1, karena pada sumbu x, ya, daerah arsiran ini itu berada di antara min 2 sampai 1, di antara x sama dengan min 2 sampai dengan x sama dengan 1, sehingga integral tentunya juga dari min 2 sampai 1, ya, sehingga A sama dengan ini kalau kita integralkan, kita peroleh 1/3 x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 3x dari min 2 sampai 1, ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mensubstitusikan nilai x dengan batas atas maupun batas bawah dari integral ini, maka akan diperoleh luas arsiran sebesar 9 satuan luas. Baik. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar tentang cara menghitung luas daerah di antara dua buah kurva. Nah, untuk di sini kita misalkan ada dua buah kurva, yakni y sama dengan fx dan y sama dengan gx. Nah, dua buah kurva ini terdapat pada bidang xy, dan f serta g merupakan fungsi kontinu, dan fx lebih besar sama dengan gx untuk semua x pada interval a sampai b. Nah, mari kita perhatikan daerah di antara fx dan gx yang terletak di antara a sampai b, ya. Daerah itu yang ini, ya Bapak Ibu, ya, daerah R. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa fx yang berwarna merah ini lebih positif dibandingkan dengan gx, ya, atau fx lebih besar dari gx, ya, meskipun di titik potong nanti nilai fx akan sama dengan gx. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya masih ragu-ragu mana yang lebih besar, fx atau gx, ya, Bapak Ibu tinggal ambil salah satu titik sampel. Misalnya Bapak Ibu ambil x sama dengan 2 misalnya di gambar ini. Misalnya ambil x sama dengan 2, kemudian Bapak Ibu substitusikan ke fungsi fx dan fungsi gx, kemudian dibandingkan mana yang lebih besar, apakah apakah f2 atau g2, gitu, ya. Nah, sehingga karena fx lebih besar sama dengan gx, maka luas daerah arsiran yang ini itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus A sama dengan integral fx kurang gx dari A sampai B. A sama dengan integral fx kurang gx dx dari A sampai B. Nah, sebagai contoh soal, hitunglah luas daerah R yang dibatasi oleh y sama dengan 2x tambah 1 dan y sama dengan x kuadrat kurang 2. Nah, langkah penyelesaiannya tidak jauh berbeda dengan langkah penyelesaian yang telah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, kita buat sketsa untuk soal tersebut, ya, di mana yang berwarna merah ini adalah fx sama dengan 2x tambah 1, sedangkan yang berwarna biru ini adalah gx sama dengan x kuadrat kurang 2. Nah, kemudian daerah di antara kedua garis ini kita beri arsiran yang berwarna ini. Nah, tidak hanya itu, karena di sini belum diketahui daerah arsiran itu terletak di x sama dengan berapa, maka Bapak Ibu perlu menentukan titik potong dari kedua garis ini. Nah, kalau Bapak Ibu telah menentukan titik potong dari kedua garis ini, maka Bapak Ibu akan peroleh titik potong yaitu ada di
X sama dengan min 1 dan ada di X sama dengan 3. Ya, nanti Bapak Ibu bisa hitung secara mandiri. Nah, selanjutnya, ya, kalau di min 1 berarti di titik min 1,1 ya Bapak Ibu ya. Kalau di X sama dengan min 1, titik potongnya ada di min 1,1. Kalau di X sama dengan 3 itu ya, titik potongnya di 3,7. Ya. Nah, selanjutnya kita juga membuat irisan untuk daerah arsiran tersebut. Nah, di sini kita juga membuat irisan tegak, ya, sejumlah irisan tegak kita buat di daerah arsiran tersebut. Ya. Nah, kemudian kita juga mengambil sebuah irisan khas, ya, irisan khas dari luas arsiran tersebut yang kita beri warna merah ini, ya. Nah, kalau kita lihat irisan khas ini memiliki lebar delta X, ya, dan tingginya itu adalah fxi, ya, karena di sini adalah xi, maka tingginya ini tuh kalau kita lihat dari gambar ini, yang lebih positif atau yang lebih besar ini adalah fx, ya, atau yang berada di atas itu fx, yang di bawah ini adalah gx, sehingga tinggi dari segi 4 ini adalah fx dikurangi dengan gx, ya, karena ini lebih di atas, ini ada di bawah, ya, fx kurang gx. Sedangkan lebarnya adalah delta x, ya, sehingga kalau kita menghitung luas, ya, aproksimasi luas untuk irisan khas tersebut dengan menggunakan pandangan bahwa irisan itu adalah segi 4, maka luas aproksimasinya itu adalah fx kurang gx dikali delta x, ya, dimana fx-nya tadi adalah 2x tambah 1 dan gx-nya adalah x kuadrat kurang 2. Ya, ini Bapak Ibu bisa selesaikan. Nah, selanjutnya kita jumlahkan seluruh aproksimasi dari luas irisan yang telah kita buat, ya. Jadi kita jumlahkan seluruh irisan ini, ya, luas-luas irisan ini kita jumlahkan dari sini sampai ke sini, atau dari X sama dengan min 1 sampai dengan X sama dengan 3. Nah, sehingga bisa juga kita tuliskan aproksimasi dari luas seluruh irisan yang telah dibuat adalah A sama dengan sigma min xi kuadrat tambah 2xi tambah 3 dikali delta xi untuk i sama dengan 1 sampai dengan n. Ya. Nah, kalau kita ambil limit untuk lebar irisan menuju ke 0, atau dengan arti kata bahwa irisannya kita buat sangat banyak, gitu ya, sampai lebar irisannya itu menuju ke 0, maka akan kita peroleh bentuk integral tentu, yakni A sama dengan integral min x kuadrat tambah 2x tambah 3 dx untuk x sama dengan min 1 sampai 3. Nah, sama juga ya, kenapa dari min 1 sampai dengan 3, ya, karena arsiran ini terletak di antara x sama dengan min 1 sampai dengan x sama dengan 3. Ya, dari sini sampai ke sini itu ada di x sama dengan 3. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tinggal selesaikan integral tentu ini, ya. Setelah Bapak Ibu selesaikan integral, akan Bapak Ibu peroleh luas daerah arsirannya sebesar 32 per 3 satuan luas. Nah, namun Bapak Ibu mungkin bisa mencoba, ya, cara lain. Kalau di sini saya menggunakan irisan tegak, ya. Bapak Ibu bisa menggunakan cara lain, yakni dengan membuat irisan yang melintang, ya, bukan irisan seperti ini, bukan lurus ke bawah. Nanti Bapak Ibu potongnya melintang seperti ini. Ya, baik. Materi hari ini sampai di sini. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.